Selamat malam anak-anak yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan Pak Pendeta Victor Hamel ya. Kita bertemu pada acara yang seperti yang setiap malam kita bersama-sama, setiap hari Kamis malam kita bersama-sama mendengarkan cerita ya yang Pak Pendeta bawakan. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini seperti biasa kita selalu harus membaca mendengar cerita dengan dasar firman Tuhan ya dari Matius 5 ayat dikatakan dari ayat 5 pasal 5 ayat yang ke-37, jika ya hendaklah katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman ini juga pernah beberapa sekali Pak Pendeta sampaikan kepada anak-anak, tapi hari ini Pak Pendeta mau bercerita tentang sesuatu asal mula ya dan tidak. Nah, ini senang sekali, pasti kita akan belajar dari cerita seperti ini ya. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, ada cerita yang berjudul The Story of Yes and No ya. Ditulis oleh Daniel Errico dan juga illustrated atau digambarnya, lukisannya oleh Ricky Audi ya. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, ini cerita mengenai story, sejarah ataupun ya dongeng mengenai yes and no ya. Nah, pada suatu waktu di sebuah desa ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak ya. Nah, anaknya ini adalah bernama Yes dan No. Nah, yes dan no. Nah, yes ini anaknya selalu suka menolong, anaknya selalu rajin sekali, dia selalu mengatakan ya, yes. Dan yang satu lagi anaknya bernama No. Anaknya yang bernama No ini malas sekali, dia selalu mengatakan tidak. Dimintain tolong sama papanya, dia bilang tidak. Dimintai tolong sama mamanya, dia bilang tidak. Apa saja pokoknya dia bilang tidak. Nah, jadi dua anak, satu bernama Yes, satu bernama No. Nah, satu waktu papanya mau pergi jauh dan bapaknya bilang kepada dua anak ini, Yes dan No, papa mau pergi jauh. Kamu jaga ternak-ternak yang kita punya ya. Jaga mereka, rawat mereka, beri mereka makan dan dipelihara dengan baik sampai papa nanti pulang. Papa agak lama pulang dan kalau bisa kamu pelihara ternak-ternakmu. Yes dengan sukacita mengatakan, ya papa, aku akan menjaga, aku akan merawat ternak-ternak itu. Tapi No seperti biasa, dia selalu mengatakan tidak, malas, capek, ngapain kerjakan itu, dan seterusnya dia selalu tidak mau mengerjakan apa yang diminta kepadanya. Tetapi bapaknya harus pergi dan kemudian dia juga harus, anak-anak ini juga harus merawat binatangnya. Si Yes merawat binatangnya dengan baik. Dia memberi makan, dia memelihara, dia mengikatnya, dia melepaskannya, tetapi dengan cara diawasi supaya tidak ke jalan ya. Nah, tapi si No karena dia malas, karena dia tidak mau mengerjakan apa-apa, akhirnya dia biarkan saja binatang-binatang peliharaannya. Akhirnya binatang peliharaannya lepas, lari ke jalan-jalan. Nah, satu waktu seorang raja di daerah itu lewat, dia menggunakan kereta. Keretanya agak sedikit kencang karena mungkin raja buru-buru ya. Nah, akhirnya waktu dia sampai di jalan itu, tiba-tiba kusirnya kaget dan kemudian menabrak beberapa binatang yang ada. Akhirnya kereta raja menjadi oleng dan akhirnya keretanya jatuh dan raja akhirnya mengalami kecelakaan. Aduh, raja marah sekali. Dia tanya, ini binatang-binatang siapa ini yang dilepas sembarangan? Sudah ada peraturan bahwa binatang-binatang peliharaan harus dipelihara di rumah, diikat dan dijaga dengan baik. Siapa ini? Akhirnya tidak ada yang mengaku. Dia tanya ke masyarakat, siapa ini yang punya ini? Dia ketemu dengan Yes dan akhirnya Yes karena anaknya jujur, dia bilang ya itu milik kami, tetapi yang menjaga itu si No ya. Waduh, raja akhirnya marah sekali. Akhirnya dia bilang, kalian berdua akan mendapat hukuman.
Nah, hukumannya tetapi tidak Pak, tidak raja berikan sekarang, tetapi raja mau cek apakah benar kamu memelihara ternak-ternakmu dengan baik atau tidak, atau no, kamu memang bukan kamu pemilik yang memelihara binatang-binatang ini, tapi kamu tidak menjaganya dengan baik. Akhirnya raja bilang gini, kamu berdua ikut raja ke istana dan kamu bekerja untuk saya. Akhirnya raja membawa mereka pergi ke istana dan mereka diminta untuk bekerja. Dan karena anaknya rajin, anak yang suka membantu, anak yang suka memberikan talentanya, dia tersenyum, dia sukacita mengerjakan apa yang dia diminta kepadanya, dia akhirnya bekerja dengan rapi, dengan baik. Lihat dalam gambar itu dia tersenyum, dia senang sekali. Tapi sebaliknya no, yang selalu mengatakan tidak, dia malas, dia mengerjakan semuanya asal-asalan saja sehingga semuanya jatuh berantakan, ya. Akhirnya ya sudahlah, raja bilang memang kalian berdua karakternya berbeda. Nah, satu kali raja mendapatkan kehormatan, kedatangan tamu-tamu yang membawa makanan-makanan, kue-kue dan sebagainya. Tetapi raja ada yang raja tidak suka mungkin, tetapi raja tidak mau menolaknya begitu saja. Akhirnya raja berpikir bagaimana ya caranya ya. Oh, kalau begitu panggil saja Kalau ada makanan yang aku suka, aku akan panggil Pasti dia akan membawanya dengan baik, dengan rapi, dan dia akan memberikannya dengan sukacita. Akhirnya ada tamu yang membawa mungkin kue pie atau kue apa. Raja suka sekali dengan kue itu. Akhirnya dia panggil ambil kuenya. Akhirnya bawa, dan kemudian dengan sukacita dan rapi dia bawa demikian. Raja mencicipinya, wah raja senang sekali. Tapi ada tamu yang membawa kue yang raja tidak suka. Nah, raja tidak mau menolaknya di depan-depan. Akhirnya dia mengatakan dia cari akal dan kemudian dia bilang, oh kalau gitu panggil saja no. Nanti pasti dia kerjanya nggak bener itu, nggak beres itu. Nanti pasti kuenya jatuh-jatuh. Benar. Akhirnya no dipanggil, dan kemudian waktu mau membawa kepada raja, dia kerjanya asal-asalan aja. Akhirnya kuenya jatuh-jatuh. Akhirnya belum sampai sampai pada raja, kuenya sudah habis. Raja akhirnya bilang, no, kamu kerjanya tidak beres. Ya, tapi karena dia tidak suka juga dengan kue itu, ya tidak apa-apa. Jadi kalau ada kue yang dia suka, dia panggil dan kemudian kalau ada yang dia tidak suka, dia panggil no. Karena pasti tidak nyampe kepada raja. Di tengah jalan saja, dalam perjalanan menuju ke tempat duduk raja, kuenya sudah berantakan semua. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, sejak saat itu raja tahu betul bahwa adalah anak yang rajin, dan no adalah anak yang tidak peduli, tidak mau tahu, dan selalu mengatakan tidak di dalam hidupnya. Anak-anak sejak saat itu, masyarakatnya pun tahu bahwa kalau ada orang yang mengatakan ya dan tidak, itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi di sini mau dipelajari bahwa contoh anak yang baik, dia selalu rajin, dia selalu mau mengatakan ya kepada orang tuanya dalam arti menuruti perintah orang tua, dan no yang selalu menolak perintah orang tua. Nah, anak-anak, ada nggak yang seperti itu? Ada nggak anak-anak yang kalau mau dimintain tolong sama papa mamanya, tidak mau. Ayo, siapa? Ada apa enggak? Coba tunjuk tangan. Anak-anak di Adapura semuanya pintar-pintar ya, selalu mengatakan ya kalau dimintai tolong oleh orang tua. Sama Peka juga gitu, sama Nini juga begitu. Kalau sore-sore nyapu di halaman dan sebagainya. Kalau disuruh belajar, cepat belajar ya, jangan selalu bilang nggak mau, lagi nonton Google, lagi nonton TikTok, lagi nonton macam-macam, lagi main games atau apalah begitu ya.
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak, dalam pengertian bahwa hari ini anak-anak diajar untuk mengatakan ya untuk hal-hal yang baik ya. Dan jangan selalu menolak perintah orang tua, jangan selalu menolak nasihat orang tua, selalu mengatakan tidak. Sejak saat itu ada kata yes dan kata no. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan, cerita ini hanyalah cerita bagi kita untuk menguatkan kita. Yang penting adalah bahwa anak-anak menjadi anak-anak yang rajin, diberkati, dan juga selalu mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena selalu mengatakan ya di dalam kehidupannya. Ketika orang lain meminta tolong, ketika orang lain merasakan membutuhkan bantuan kita, dan seterusnya. Dan jangan selalu mengatakan tidak untuk hal-hal yang baik ya. Tuhan berkati, Tuhan menolong kita. Selamat tidur malam ini dan terus di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak ikuti doanya Pak Pendeta untuk tidur malam hari ini. Mari kita berdoa. Anak-anak ikut ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar untuk menjadi anak yang rajin, yang dengar-dengaran dan setia kepada Tuhan, juga kepada orang tua, bahkan kepada kakek, nenek, dan semua orang yang kami kasihi. Kami akan tidur malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menjaga tidur malam dengan malaikat sorgamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangun besok pagi dengan kesegaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita dan selalu di dalam penyertaan daripada Tuhan. Salam, selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati.